punya cerita. Awalnya gue fine aja. Mama gak lama hamil, papa gue dan gue happy banget. Tapi rumput tetangga emang lebih indah ya. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Hai besti sobat GPC, kenalin gue Diandra. Biasa dipanggil Nengok. Gue sekarang tinggal di Jakarta dan umur gue 20 tahun. Episode GPC kali ini dari kisah gue tentang pengalaman yang ninggalin luka di hidup gue yang ngebikin gue trauma sejak kecil. FYI, gue udah yatim sejak kecil. Bokap gue meninggal pas mama lagi mengandung gue di usia 7 bulan. Nah, makanya itu dari kecil gue hidup sama keluarga mama. Mama kerja keras buat nafkahin gue, sementara gue diasuh sama nenek, kakek, dan kadang tante-tante gue yang rumahnya deket sini. Nah, semuanya berawal pas mama gue mutusin buat nikah lagi, waktu gue masih SD. Jadi, awalnya tante gue yang ngejodohin mama sama laki-laki ini. Awalnya gue fine aja. Malahan happy, soalnya bakal punya sosok ayah yang selama ini gak pernah ada di hidup gue. Setelah mama nikah, kita pindah ke rumah papa baru gue. Tapi rumput tetangga emang lebih indah ya. Dulu sebelum nyokap nikah, gue mikirnya bakal hidup damai dan bahagia. Tapi nyatanya enggak cuy. Jadi papa gue ini tinggal sama ibu dan adiknya. Sebut aja nenek dan tante Dira. Dia memperlakukan mama gue kurang baik, bahkan sering dijadikan kayak babu. Mama gak lama hamil, papa gue dan gue happy banget. Bokap gak tahu kalau mama diperlakukan kayak gitu sama keluarganya. Dan gue pikir semua penderitaan itu berakhir. Ternyata enggak. Hari ke hari malah makin parah. Semua kerjaan rumah, dari nyuci, ngepel, beberes, jemur baju, semuanya mama yang ngerjain. Mereka biasanya nyuruh mama seenaknya gitu kalau papa udah berangkat kerja. Mama gak berani bilang ke papa dengan semua yang terjadi. Karena mama gak mau hubungan papa dan keluarga retak cuma karena hal sepele. Karena stres dan kecapean, akhirnya mama keguguran. Gue yang masih kecil gak ngerti banyak, tapi gue sering banget lihat mama nangis. Dan gue tahu banget kalau mama sakit hati. Pernah suatu kejadian nih, mama disuruh naik ke atap buat nyuci toren pas masih hamil muda. Dan anehnya papa pulang cepet hari itu. Dan semua jadi terbongkar kalau mama diperlakukan kayak babu. Akhirnya papa mutusin buat cari kontrakan buat kita bertiga. By the way, papa gue ini kerjaannya sebagai pengacara. Dan mama selalu nemenin dia dari nol. Dari mulai ngebantuin segala urusan, sampai papa mulai dikenal banyak orang. Gue yang masih kecil pun udah apal semua kolega papa. Lambat laun, pekerjaan papa semakin lancar dengan menghandle banyak kasus. Sampai mengharuskan papa jarang pulang karena saking sibuknya dan padat tugasnya. Gue yang masih kecil sedih, karena gue jadi jarang lihat papa. Gue bangun pagi, papa masih tidur. Kalau malam, gue udah tidur. Gitu terus. Gue pun mulai ngerasa kehilangan sosoknya. FYI, papa gue tuh sering nemuin klien di luar kantor. Entah itu di kafe, resto, bahkan klub. Entah bisikan dan firasat dari mana, mama udah mulai curiga ke papa. Bahkan weekend pun papa masih sibuk sama kerjaannya dan jarang pulang. Akhirnya mama minta tolong ke tetangga depan kontrakan yang kebetulan kerja di bar buat ikutin papa. Ternyata saudara-saudara, dugaan seorang istri terzolimi tuh gak pernah meleset ya. Yap, papa sering nongkrong sama cewek di klub malam yang hits banget waktu itu. Gue tahu perasaan mama hancur banget dan beliau berusaha kuat di depan gue. Masalahnya pun jadi melebar kayak panu yang gak diobatin. Berita tentang papa selingkuh ternyata nyebar ke lingkungan mama. Waktu itu, mama kebetulan ikutan arisan sama ibunya teman gue si Padil. Namanya Tante Jum. Arisan yang seharusnya mama yang dapet, tiba-tiba ditukar seenaknya sama Tante Jum. Dan berakhir cekcok, sampai-sampai dia bilang, "Makanya urusin suami lu yang bener, biar gak direbut cewek lain." Tiba-tiba si Padil bilang, "Makanya punya bapak, biar ngerasain disayang bapak." Refleks gue tampar tuh bocah dan tarik tangan mama biar pergi dari situ. Dari kejadian itu buat gue trauma banget. Beberapa hari gue gak masuk sekolah karena kejadian itu. Dan teman-teman gue tiba-tiba menjauh satu persatu. Gue baru sadar kalau mereka yang selama ini gue anggap deket lebih berpihak ke Padil. Gue makin tertutup dan makin susah percaya lagi sama orang. Akhirnya mama gak tahan lagi dan memutuskan buat cerai sama papa. Gak lama dari perceraian ini, papa nikah lagi sama selingkuhannya itu. Kejadian ini bikin gue depresi. Karena lagi-lagi harus kehilangan sosok papa.
Kehilangan kepercayaan sama orang, bahkan gue pun jadi kehilangan teman-teman yang seharusnya bisa support gue di titik terendah gue. Gue belajar banyak dari semua ini. Kepercayaan dan kesetiaan itu harga mati dalam hubungan. Sekali dihancurin, gak ada jalan balik. Tapi gue sadar, papa bukan orang jahat. Dia cuma gagal jadi suami yang baik buat mama. Dia tetap sayang sama gue, bahkan sampai sekarang masih rutin ngirimin uang bulanan. Tapi luka batin gue ini yang ditinggalkan oleh pengkhianatan gak akan pernah bisa hilang. Hikmah yang bisa diambil adalah pentingnya kejujuran dan kesetiaan dalam hubungan. Sekali kepercayaan dihancurkan, sulit buat diperbaiki lagi. Dan pentingnya menghargai orang-orang tulus yang ada di sisi kita. Jaga selagi ada, pelihara sebelum punah. Anjay, sampai di sini ya akhir cerita gue. Bye-bye.